Nguyen Hong Puch saat menyikut Haikal. Nguyen Tianlian dengan sengaja menyikut pemain no punggung 2 Cina. Wasit yang melihat pun memberikan kartu kuning pada Nguyen Tianlian. Namun setelah wasit melihat tayangan ulang VAR, ganjar kartu merah usai kartu kuning yang sebelumnya diberikan dianulir. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, kali ini saya ingin mereaksi keadaan ataupun momen yang sangat memalukan bagi pemain Vietnam ini guys. Pemain Vietnam ini memang suka main kasar dari dulu. Memang suka menyikut begini. Siapa tidak kenal dengan nama pemain ini? Dan Van Houw. Nah, ini pemain yang sangat-sangat suka bermain kasar. Dia lawan dengan mana-mana tim pun. Pemain Vietnam ini akan menggunakan sikunya untuk membuat sikutan kepada pemain lawannya. Jadi di dalam video ketika menentang China, ini menggunakan sistem VAR ya. Di sinilah pentingnya sistem VAR ini diperlukan, digunakan di Asia Tenggara ini. Supaya apa-apa yang berlaku yang di luar penglihatan wasit atau pengadil, jadi boleh digunakan sistem VAR ini. Dan ini yang akan merubah satu-satu keadaan, contoh yang kita tidak dapat melihat secara jelasnya wasit itu kan, dia boleh melihat melalui sistem VAR ini, dan di sini dia akan merubah apa keputusan yang perlu dan juga betul mengikut penglihatan dalam sistem VAR itu tadi. Jadi yuk guys, kita semak dulu video ini. Semalam Vietnam kalah kepada China di FIFA Matchday dan didapati seorang pemainnya. Inilah pemainnya, siapa lagi yang suka membuat sikutan itu. Kita lihat bagaimana sistem VAR ini menyelamatkan pemain China daripada dikenakan tindakan yang tidak sepatutnya, dan bagaimana pemain Vietnam ini sekaligus dikenakan kartu merah ketika sistem VAR itu sudah dilihat jelas dia mengasari pemain China itu. Yuk guys, kita semak dulu video ini daripada channel Bikin Gol. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. 要么就是脚蹬，直接踩你踢球的那个脚踝。 tengok guys. 是他吗？黄牌没有了，黄牌取消。Terus kartu merah. Ini pemain ini. Keok digampar Cina pakai VAR, tamat sudah gaya brutal pemain Vietnam. Timnas Vietnam harus menyerah dari Cina dengan skor 0-2 pada laga FIFA Matchday bulan Oktober 2023 tanggal 10. Pertandingan sendiri berlangsung di kandang timnas Cina, yakni di Stadion Dalian Sport Center. Philippe Roussier tentu ingin membuktikan kualitasnya, tak hanya dicap pengganti sepadan Park Hang-seo, tetapi lebih dari itu. Pelatih asal Prancis ini bahkan membawa seluruh pemain terbaiknya hingga diklaim media lokal setempat sebagai skuad terbaik Vietnam. Namun tetap saja Vietnam tak bisa menjinakkan Cina. Vietnam pun harus mengakui keunggulan Cina 2-0. Dalam laga ini permainan Vietnam yang kasar kembali terlihat. Lagi-lagi pemain Vietnam dengan sengaja berbuat kasar. Kejadian pada laga ini pun mirip kejadian saat Nguyen Hong Puch menyikut Haikal di laga Piala AFF ini lagi pemainnya Nguyen Hong Puch. Kalau dulu itu Don Van Houw meniru kelakuan Nguyen Hong Puch saat menyikut Haikal. Kita tengok nih. Nguyen Tianlian dengan sengaja menyikut pemain no punggung 2 Cina. Wasit yang melihat pun memberikan kartu kuning pada Nguyen Tianlian. Namun setelah wasit melihat tayangan ulang VAR, Tianlian pun Vietnam ini kan hampir ke semua pemainnya berani melakukan yang sikutan begini tanpa dinampak oleh pengadil. Jadi itu yang mereka berani lakukan. Dan sekarang ini Vietnam ini bukan lagi pelatihnya Park Hang-seo, pelatihnya sudah berubah daripada Prancis kalau tidak silap. Tapi masih lagi mereka menggunakan cara permainan yang dulu, yang main kasar, menyikut ini tanpa dilihat oleh pengadil. Tapi apabila sistem VAR ini ada, jadi mereka sudah dapat diketahui cara permainan mereka itu. Tengok ini pun pemain China pun dia pergi hantam juga. Pun diganjar kartu merah usai kartu kuning yang sebelumnya diberikan dianulir. Tianlian berjalan ke lorong stadion tanpa melakukan protes. Sementara itu, maksudnya sebelum ditengok itu sistem VAR, dia dikenakan kartu kuning. Tapi apabila sistem VAR ditengok semula,
kartu kuning itu berubah menjadi kartu merah. Nah, ini yang paling penting ini dalam sistem VAR ini guys. Memang kita kena sokong sepenuhnya ya. Penggunaan sistem VAR ini di Asia Tenggara ini terutamanya perlu dilakukan segera ya, segera. Terutama melibatkan kalau ada pemain-pemain Vietnam ini. Memang sukarlah kita lihat pengadil berlaku adil ya, wasit itu berlaku adil kalau tidak sistem VAR ini. Apatah lagi pemain Vietnam ini pandai mencari ruang-ruang yang supaya pengadil wasit itu tidak melihat cara permainan kasar dan keras mereka. Oke, kita tengok Tantangan guys. berat kini masih harus dihadapi timnas Vietnam. Vietnam masih menjalani 2 kali laga FIFA Matchday. Laga tersebut yakni melawan Uzbekistan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan melawan Korea Selatan pada tanggal 17 Oktober mendatang. 完了之后，对他有一个比较隐蔽的一个犯规动作。 Nah, ini mula-mula dia bagi kartu kuning. Pemain China dia bagi kartu kuning, pemain Vietnam pun dia bagi kartu kuning. 完全身体打 Nah, 开了。 gila. 这场是脚还 Memanglah pemain Cina ini marah kalau sudah disikut di lehernya sini, begini. Siapapun pemain marah kalau gitu. 胳膊肘 Gilanya 直接 pemain 肘在 Vietnam 小 ini. 关泰的脖子下面， Hampir semua 就 begitu. 完全是 Tengok 两个方向。 wasit ini melihat daripada sistem VAR ini. Nah, baru dia nampak di situ. Tengok. 很隐蔽的动作，假装身体 Dia nampak 顺势 dihentam 走过 gitu 来 kan. 实际上有一个 Ah, diulang lagi. Nah, 要么就是脚蹬，直接 ini memang kartu merah lah jawabnya. 要么呢就是这种肘击。 Nah, oke. Pengadil meluru. Sudah ditengok sistem VAR. 要换牌了，找人了。22号在哪儿？是他吗？ Nah, dia 黄牌没有 bukan 了。 kuning, tapi kartu merah. 而是直 Hmm, 接给出了红牌。 barulah. Nah, di sini kebaikannya sistem VAR ini guys. Cepatlah diguna di Asia Tenggara ini. 这样越南 Terutama 队 melibatkan 在比赛的最后 pemain-pemain 时刻 Vietnam 黄 ini 秋 ya. 明快速往前顶，哎，又把球给抢下来了。 Nah, akhirnya dapat lagi 1 gol. 到禁区里面， 2-0 Vietnam kalah. Begini 在 barulah 最后时刻 Mantap. 生命补时当中， sistem VAR 吴磊 berfungsi dengan 中场 bagus. 的快速前插 Boleh 断 berubah 球形成单 mengubah 刀 itu 后卫的反击 kartu 嗯， kartu kuning jadi kartu merah 为中国队 akhirnya 呢是锁定了胜局。 apabila tengok 而 sistem 且 VAR 这 itu 个 kan. 进球呢，最后就完。 Oke guys, itulah kebaikan penggunaan sistem VAR sebenarnya yang selama ini diwar-warkan untuk digunakan dipercepatkan di Asia Tenggara, terutamanya apabila berlakunya turnamen Piala AFF. Sebab pemain-pemain terutamalah pemain-pemain Vietnam ini memang berlaku kasar, bermain keras, tetapi tidak dapat dilihat secara jelasnya oleh wasit atau pengadil. Jadi di sini pentingnya untuk penggunaan sistem VAR itu apabila digunakan, dia boleh mengkoreksi keputusan yang sangat penting. Sistem VAR ini memungkinkan wasit itu dia memeriksa terlebih dahulu, dia ulang-ulang dilihat di dalam sistem VAR itu keputusan-keputusan penting yang macam tadi. Mula-mula dia bagi kartu kuning, tapi bila lihat sistem VAR itu sendiri, jadi kartu kuning itu berubah kepada kartu merah apabila didapati pemain Vietnam itu betul-betul menyiku pemain China itu tadi. Jadi keputusan ini adalah adil dengan penggunaan sistem VAR ini. Sebelum ini pemain Vietnam pernah menyiku, membuat sikutan kepada pemain Malaysia, yaitu Azam ya, sewaktu Malaysia menentang Vietnam. Tetapi wasit pada ketika itu tidak memberikan apa-apa penalti pun kepada Malaysia. Jadi itu satu kerugian besar ya pada Malaysia pada saat itu. Begitu juga ketika Vietnam menentang Indonesia, pernah juga pemain Vietnam ini beradu duel dengan Asnawi Mangku Alam. Dia sikut begini juga, dia menggunakan sini tangan ini, akhirnya terkena di muka ini Asnawi Mangku Alam. Jadi di situ pun pengadil tidak juga memberikan kartu merah yang sepatutnya kartu merah lah, sebab dia sudah membuat macam sikut begitu atau dia menampar begitu kan. Jadi itu pun membuat provokasi
kedua-dua tim itu berlaku sekiranya tidak digunakan sistem VAR itu sepenuhnya dengan seadil-adilnya. Jadi masing-masing pemain mempertahankan pemain masing-masing. Tapi bila adanya sistem VAR ini, dia akan merubah kesalahan itu menjadi lebih adil pada siapa yang dikenakan setiap keputusan pengadil itu. Jadi ini akan mengurangkan juga kesalahan wasit ya. Jadi wasit juga adalah manusia dan bisa saja melakukan kesilapan dan tidak nampak mungkin daripada jauh. Jadi dengan adanya sistem VAR ini dia akan dapat membantu juga ya mengurangi kesalahan wasit itu tadi. Jadi keadilan dan transparansi kepada setiap lawanan itu dapat diadili seadil-adilnya. Jadi saya ingat perlu digunakan secepat mungkin ya di Asia Tenggara ini guys, sistem VAR ini. Sebenarnya banyak lagi kebaikan sistem VAR ini. Dia boleh meningkatkan ataupun integritas permainan kedua-dua tim. Kemudian peningkatan ketertiban di dalam permainan itu supaya semua pemain-pemain tidak terus melakukan kekasaran ataupun yang di luar penglihatan wasit atau pengadil itu. Mereka selalu melakukan yang di luar penglihatan wasit. Tetapi dengan adanya sistem VAR ini juga, ini akan dapat mengurangkan kontroversi kepada pemain itu sendiri. Jadi sangat penting. Jadi mudah-mudahan akan dipercepatkan sistem VAR ini di Asia Tenggara, terutamanya Piala AFF dan juga Piala SEA Games ataupun Piala Asia ini nanti tahun depan ini. Jadi itu sangat penting supaya tidak lagi pemain-pemain Vietnam ini berlaku curang, berlaku yang tidak bagus, berlaku kasar, menerjah lawan. Sama juga pernah pemain Indonesia yaitu Evan Dimas ya dikasari oleh pemain Vietnam ini sampai cedera. Evan Dimas kaki kirinya ditendang ya begini. Jadi ini semua gara-gara wasit tidak nampak. Kalaupun wasit nampak tetapi mungkin sepintas selalu dia melihat keadaan itu, jadi keadilan itu sukar untuk pemain yang dikasari itu. Dengan sistem VAR itu mungkin dapatlah keadilan itu akan berlaku nanti. Jadi begitu guys. Bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan sistem VAR dan juga tentang kekasaran pemain Vietnam ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom jawab. Sampai kita berjumpa lagi guys di video Angga Datang Majulah Sepak Bola untuk Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.